Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam materi SKI pembelajaran yang pertama, lanjutan dari kemarin, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi memang untuk materi kelas 4 ini membahas tentang masa awal kenabian ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah menerima wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, maka Rasulullah harus menyampaikan risalah kenabiannya itu. Namun tidak memungkinkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Yang dilakukan Rasulullah itu yang pertama kali adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ya. Yang dilakukan tadi yang sudah saya sampaikan adalah dengan terlebih dahulu menyampaikan dakwah tersebut secara sembunyi-sembunyi terhadap sanak famili atau keluarga terdekat. Nah, kegiatan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dilakukan di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ini adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Itu di rumah beliaulah, karena Arqam bin Abil Arqam ini memiliki rumah yang termasuk tergolong besar, maka dari itu pusat dakwah dilakukan di sana. Nah, orang-orang yang masuk Islam itu tidak banyak ketika itu, hanya beberapa orang saja. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut sebagai as-sabiqunal awwalun ya, as-sabiqunal awwalun. Nah, as-sabiqunal awwalun ini ada beberapa orang ya. Yang pertama yaitu kita kenal dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini dari masuk Islam pertama kali dari golongan perempuan ya, sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah ini bahkan yang sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad ya. Kemudian setelah Siti Khadijah, dari golongan saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Ali bin Abi Thalib. Dia itu masih tergolong anak-anak. Namun kemudian dia atas izin Allah dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti ketika dewasa dia akhirnya menjadi salah satu khulafaur rasyidin ya. Itu ilustrasi gambarnya. Jadi Ali bin Abi Thalib seperti apa aslinya kita tidak tahu, itu ada ilustrasi gambar semacam itu kira-kira ya. Kemudian kita kenal Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq itu termasuk dari golongan para sahabat Nabi. Jadi Abu Bakar Asy-Siddiq itu adalah salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar bahwasanya memang Rasulullah itu menyampaikan risalah kenabiannya, mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi, maka Abu Bakar ini tanpa ragu dia percaya. Karena apa? Memang perangai Nabi Muhammad itu memang perangai yang berbeda dengan orang lain. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbohong, selalu tingkah lakunya itu selalu bertingkah baik. Nah, selanjutnya ada Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu adalah putra angkat kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mula-mula dia itu adalah seorang budak yang dibeli oleh Rasulullah karena melihat pribadi Rasulullah yang sangat sayang terhadap sesama, termasuk terhadap budaknya sendiri, itu diangkat sebagai seorang anak angkat. Sehingga Zaid bin Haris ini pernah didatangi keluarganya untuk ditebus. Zaid ini memilih untuk ikut kepada Rasulullah, padahal itu keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri ingin menebus Zaid bin Haris dari Rasulullah karena ketika itu menjadi budak. Namun setelah ada risalah kenabian, Zaid menyatakan masuk Islam ya. Setelah Zaid bin Haritsah itu ada Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat yang nantinya akan memperistri dua anak dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Utsman bin Affan ini mendapatkan gelar Dzun Nurain atau dua cahaya.
Kemudian tadi pada awal sudah saya sampaikan ada Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam ini mengekstrakan rumahnya sebagai tempat dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara sembunyi-sembunyi orang-orang yang awal-awal masuk Islam berkumpul di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian setelah Arqam bin Abil Arqam ada Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah pengasuh Rasulullah SAW yang menyatakan diri masuk Islam. Kemudian ada beberapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki banyak sekali sahabat, dan sahabat itu tergolong para saudagar, para pedagang, dan kebanyakan mereka itu adalah golongan orang-orang yang secara finansial itu mampu, secara kekayaan dia itu tergolong orang kaya. Nah, seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ya, orang-orang ini nanti akan berperan pada lininya masing-masing. Dia akan memajukan agama Islam dengan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya. Banyak sekali dari beberapa sahabat Abu Bakar ini masuk Islam dan kemudian menjadi panglima perang dan gugur di medan laga, medan perang. Nanti di perang Uhud, perang Badar, ya, banyak sekali para sahabat yang meninggal dunia di sana. Nah, ini beberapa sahabat yang termasuk golongan as-sabiqunal awwal, dan paling banyak, perlu adik-adik ketahui, paling banyak dari as-sabiqunal awwalun itu adalah yang mengajak untuk masuk Islam itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sangat berjasa sekali dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu sahabat yang sangat berjasa sekali terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saja anak-anak, kira-kira ringkas saja. Saya kira cukup sekian, karena nanti untuk pembelajaran sesi yang ketiga, yaitu dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan, akan saya bahas untuk minggu depan. Maka untuk saat ini marilah kita akhiri. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.